Jika video ini tembus 1000 like, admin akan mengadakan giveaway uang 300.000 buat 3 orang pemenang. Syarat ikut giveaway: yang pertama, like video ini. Yang kedua, wajib subscribe channel Kang Untung. Yang ketiga, share video ini di WA ataupun di media sosial kalian. Yang keempat, tulis pendapat positif tentang channel Kang Untung. Yang kelima, tinggalkan nomor HP ataupun nomor WA kalian di kolom komentar. 3 orang pemenang akan saya undi jika video ini sudah tembus 1000 like. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kang Untung. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Dan bagaimana pengajuan pinjaman Anda kemarin? Di ACC kah? Ditolak? Ataupun bahkan malah digantung? Oke, seperti biasa di channel ini kami akan membahas mengenai aplikasi pinjaman online terbaru 2021 yang tentunya saat ini masih memberikan pinjaman. Dan di sini kami akan membahas mengenai aplikasi ini, bagaimana cara pengajuan pinjaman dan produk-produk pinjaman. Tapi di sini kami tidak menyarankan kalian ataupun menyuruh kalian menggunakan aplikasi pinjaman online yang satu ini. Tapi bagi kalian semua yang ingin mendownload aplikasinya, silakan nanti kalian bisa cek linknya di deskripsi video. Lalu bagaimana cara pengajuan pinjaman agar cepat di ACC dalam hitungan menit saja? Oke, sebelum lanjut ke video kali ini, buat sobat semua yang baru nongkrong di channel Kang Untung, silakan bisa subscribe dan bisa mengaktifkan loncengnya, agar nantinya kalau saya update video-video terbaru lainnya, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan simak video sampai akhir agar nanti kalian semua tidak gagal paham bagaimana cara menggunakan ataupun pengajuan pinjaman agar cepat di ACC. Ya, di sini untuk aplikasi pinjaman online yang ingin saya bahas kali ini memang masih benar-benar baru fresh ya teman-teman ya. Dalam arti masih baru saja rilis di tahun 2021. Adapun syarat-syarat pinjaman di aplikasi ini yang tergolong lumayan cukup mudah ya, tanpa ribet, dan pelajar pun sudah bisa ya menggunakan aplikasi yang satu ini. Tentunya sebelum pengajuan, pengguna dianjurkan untuk mempersiapkan syarat pinjaman dengan lengkap, selengkap mungkin ya, agar data pengguna ini bisa langsung direspon oleh pihak CS ataupun pihak analis. Oke, penasaran aplikasi apa yang ingin saya bahas di video kali ini dan produk-produk pinjaman? Nama aplikasi ini adalah aplikasi pinjaman emas. Ya, siapa nih yang sudah tahu tentang aplikasi pinjaman emas ini? Bahwa aplikasinya ini saat ini lagi ramai sekali pencairan pinjaman. Untuk informasi yang kami dapatkan tentang aplikasi pinjaman emas ini, saat ini belum terdaftar ya teman-teman di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya, bisa dibilang ini masih ilegal ya teman-teman. Dan di sini pengguna ini bisa mendapatkan limit pinjaman hingga 9 juta rupiah. Tentunya untuk bisa mendapatkan limit yang tinggi, pengguna ini mempunyai riwayat pinjaman yang bagus ya di aplikasi pinjaman emas. Oke guys, di sini untuk pengguna baru ini akan mendapatkan limit pinjaman 5 juta rupiah ya, dengan bunga perharinya ini 0,3%. Ini bunga perharinya ya teman-teman. Nah, di sini saya mendapatkan bocoran ya tentang tips cara pengajuan pinjaman agar cepat di ACC di aplikasi ini. Tentunya kamu harus mempersiapkan syarat pinjaman terlebih dahulu. Ya, syarat pinjaman harus komplit ya teman-teman ya. Harus lengkap agar datanya ini bisa cepat direspon. Oke guys, di aplikasi pinjaman emas APK. Nah, di sini untuk pinjaman 5 juta rupiah untuk tenor ataupun jangka waktu pinjamannya ini selama 14 hari.
Untuk aktualnya sendiri di sini 4 juta rupiah ya, dengan total pengembalian 5 juta rupiah. Ini untuk bunganya ini 2 juta rupiah. Jadi untuk total pengembalian 5 juta, untuk aktualnya ini 4 juta ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk proses syarat-syarat pengisian data ya. Untuk syarat-syarat pengisian data seperti biasa guys, di sini kita disuruh untuk pengisian data terlebih dahulu. Untuk pengajuan ya, pengguna dianjurkan untuk pengisian data dengan lengkap. Oke, untuk cara-cara pengajuan ini akan saya bahas detail ya. Nah, di sini kita harus mengisi data untuk mendapatkan limit ya teman-teman. Nah, di sini kita disuruh untuk pengisian nama lengkap, nama keluarga dalam hukum, nomor ID. Oke, kita akan bahas satu persatu untuk pengisian nama lengkap ya. Nah, di sini kita disuruh untuk pengisian nama lengkap kita ya teman-teman. Nah, kalau sudah pengisian nama lengkap, nama keluarga dalam hukum. Untuk nama keluarga dalam hukum di sini tentunya harus jelas ya, nama keluarga dalam hukum, nomor ID 16 digit ya. Ini harus harus sinkron ya. Nomor ID ini harus sama dengan yang ada di KTP kalian. Oke, langkah selanjutnya kita disuruh untuk pengisian seperti ini ya. Untuk cara-caranya sangat mudah ya teman-teman ya. Seperti pengajuan pengisian data di aplikasi pinjaman online yang lain, pendidikan tertinggi. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, untuk para pelajar ini sudah bisa pengajuan pinjaman. Ya, itu tadi ya untuk pengisian datanya seperti itu ya. Oke, selanjutnya status pernikahan, jumlah anak kalian, durasi tinggal. Nah, untuk pengisian alamat ini harus alamat yang sama ya dengan yang ada di KTP kalian. Nah, untuk pengisian alamat, nah tentunya harus lengkap ya untuk pengisian alamat ini, seperti nama jalan, desa, RW, RT. Ya, ini tentunya harus lengkap untuk pengisian nama alamat ini. Ini harus sama dengan yang ada di KTP kalian. Selanjutnya adalah untuk pengisian provinsi. Untuk pengisian provinsi sendiri, nah, silakan nanti bisa dicek ini untuk provinsi tempat tinggal Anda ya. Nah, selanjutnya untuk pengisian kota dan distrik. Nah, oke guys. Di sini kita disuruh untuk pengunggah foto bagian depan kartu ID, unggah foto bagian belakang ID, dan kartu keluarga ataupun opsional ya teman-teman ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk cepat di ACC di aplikasi ini, pengguna harus mempersiapkan syarat pinjaman dengan lengkap. Dan untuk pengajuan pinjaman di sini, untuk pengajuan pinjaman ini paling bagus di jam 11, jam 1, jam 3 siang ya. Jadi untuk di jam kerja. Untuk hari libur biasanya ini akan susah untuk di ACC, ataupun nanti pengisian data kalian akan sia-sia saja. Jadi usahakan untuk pengajuan pinjaman di jam kerja. Oke, jika kalian sudah pengisian informasi dasar pengguna ini, nah pokoknya kalian isi data dengan lengkap ya, yaitu tadi ya. Ini saya hanya kasih contoh-contoh saja untuk cara-caranya. Jadi sangat mudah sebenarnya pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Nah, jika kalian sudah pengajuan pinjaman, ya nanti kalian akan di ACC mungkin dalam waktu paling lama ini 3 hari ya. Ini paling lama teman-teman. Jika data kalian bagus, ini nggak perlu nunggu lama. Dalam arti nggak perlu nunggu lama ini, dalam hitungan menit saja pinjaman kalian ini akan disetujui. Nah, yaitu tadi kalian akan mendapatkan limit pinjaman hingga 9 juta rupiah dari aplikasi ini, pinjaman emas. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang aplikasi pinjaman online terbaru cepat cair ini dengan syarat pinjaman yang sangat lengkap di aplikasinya. Tapi di sini ingat, yang masih baru, masih awam, belum tahu yang namanya pinjol, sebaiknya nggak usah mengajukan pinjaman asal-asalan. Dalam arti asal-asalan ini, kalian harus perhatikan terlebih dahulu, koreksi terlebih dahulu aplikasi pinjaman online yang ingin kalian gunakan. Apakah aplikasi tersebut sudah terpercaya dan sudah mempunyai izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Memang kita bisa terjebak ya di aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal. Sekarang ada modus baru dari pinjol ilegal. Biasanya kalian nanti akan
cek aplikasinya, tenor pinjaman selama 30 hari, bunganya rendah. Dan setelah kalian berhasil pengisian data dan pinjaman di ACC, biasanya tenor berubah. Ya, biasanya tenor 30 hari nanti akan berubah menjadi 7 hari saja. Maka dari itu, pahamilah dulu aplikasi pinjaman online yang ingin kalian gunakan. Yang terpenting, gunakan jasa fintech yang sudah resmi. Kalau kalian belum tahu lah ya teman-teman tentang cara pengajuan pinjaman online ilegal dan memang aman tanpa bayar, sebaiknya kalian nggak usah untuk coba-coba ya. Oke guys, terima kasih dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat sobat semua yang sudah berkenan menonton video ini. Jangan lupa teman-teman untuk like, share video ini di media sosial kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.